Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya bersama narasumber saya, ibu saya sendiri, Ibu Rina Widiastuti, sebagai pangkalan agen gas 3 kilo dan 5 kilo. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada narasumber saya. Yang pertama, awal mula berdirinya usaha agen ini bagaimana, boleh diceritakan? Berdirinya pangkalan 3 kilo atas nama Rina itu sejak Oktober 2015. Ya, sudah cukup lama juga. Nah, yang kedua, dari manakah Ibu Rina mengambil barang gas LPG ini atau bisa disebut dengan impor barang tersebut? Untuk pengadaan isi dari gas 3 kilo maupun 5,5, kami dari PT Kerja Mandiri, karena kami merupakan pangkalan LPG 3 kilo dari PT tersebut. Ya, selanjutnya daerah pengantaran barang atau bisa disebut juga ekspor barang yang paling jauh yang pernah dikirim di mana? Boleh dijelaskan? Untuk pengiriman suplai gas LPG 3 kilo ini hanya meliputi daerah sekitar Candirejo, karena dari agen PT Kerja Mandiri kami ditunjuk sebagai pangkalan untuk melayani daerah Candirejo dan sekitarnya. Jadi hanya yang dekat-dekat sini saja, tidak sampai jauh-jauh. Selanjutnya, bagaimana cara mengatur ketersediaan gas LPG saat beberapa bulan yang lalu ada isu tentang kelangkaan gas LPG? Wah, lah itu. Kalau masalah kelangkaan gas LPG itu untuk tiap tahun itu pasti ada, karena biasanya kalau mendekati Lebaran itu memang gas dibilang sulit ya sulit, dibilang enggak juga enggak. Kami mengaturnya bisa jadi jatah yang dari agen itu kami bagi ke setiap konsumen yang ada. Ibaratnya kalau biasanya belinya 2 itu ya kami kasih hanya 1 untuk pemerataan biar semua dapat, tidak terjadi kelangkaan gas LPG gitu. Selanjutnya, apa tantangan utama yang dihadapi ketika terjadi kenaikan harga secara drastis atau yang bisa disebut dengan inflasi? Nah, masalah kenaikan harga, kami pangkalan LPG baru sekali mengalami kenaikan, yang dulunya dari harga 15.500 sekarang menjadi 18.000. Cara memberitahu kepada para konsumen ya biasa lewat ngomong aja ke mereka, memberitahu kalau sekarang harga gas LPG 3 kilo terkhusus itu ada kenaikan, tapi tidak sampai inflasinya yang terlalu bagaimana itu tinggi banget tuh, enggak, masih bisa diatasi dengan sewajarnya. Selanjutnya, untuk tadi kan pengantaran gas. Nah, transportasi apa yang biasanya digunakan untuk mengantar gas tersebut? Untuk transportasi ya jujur saja kami hanya menggunakan motor, Karena dekat. karena jarak kami tidak terlalu jauh, hanya sekitaran daerah Candirejo saja, menggunakan motor. Nah, ini biasanya yang sering terjadi. Apa cara yang bisa dilakukan saat jika terjadi kebocoran gas gitu? Maksudnya kebocoran dalam gasnya bocor seperti itu. Oh, gas bocor. Biasanya kami setiap pangkalan kan ada sarana dan prasarana yang harus dipenuhi. Antara lain ada timbangan,
ada pemadam dan ada bak kontrol untuk jika terjadi kebocoran. Jadi kalau kita ada kebocoran, maka itu akan dites dulu benar bocor atau enggak dengan menggunakan bak kontrol itu. Biasanya itu kayak bak apa? Biasanya kalau enggak ada bak, ya kita menggunakan ember gitu. Ember diisi dengan air. Nanti kalau ada kebocoran kita tahu itu benar-benar bocor atau enggak. Kalau memang benar-benar bocor itu nanti kita kembalikan ke agen untuk ditukar dengan yang tidak bocor. Terus, nah waktu mengantar, bagaimana bisa dipastikan keselamatan dan keamanan saat melakukan pengantaran gas LPG? Aduh, itu menggunakan motor itu ya apa ya, keselamatan dalam pengantaran sepertinya ya kami nggak terlalu itu, cuman ya biasanya yang mengantar saya kasih tahu, khusus anak saya sendiri yang mengantar harus hati-hati, tidak usah nganu, saya bawa muatan gas tersebut gitu. Pertanyaan terakhir nih, berapa jumlah pemasok atau bisa disebut dengan pelanggan-pelanggan yang sudah bekerja sama dengan Ibu Rina? Di pangkalan kami terkhusus kami hanya melayani untuk warga sekitar. Kalau ada pun pemasok atau ibaratnya kayak pengecer ya, itu hanya 2 pengecer saja yang kami layani. Tidak boleh lebih banyak pengecernya daripada rumah tangganya, karena aturan dari agen dikhususkan untuk warga sekitar perumahan yang kami jadikan sebagai pangkalan LPG. Ya, terima kasih atas waktunya telah bersedia diwawancarai. Sama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.